Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali kita bersua di podcast Ayat-Ayat Bicara. Di sisi kiri saya sudah hadir narasumber tetap kita, Bapak Ustaz Lami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Ustaz sebelumnya. Mungkin edisi kali ini kita menyinggung tentang sebenarnya bukan keluar dari materi tentang agama, tetapi berhubungan. Sebab yang kita akan bicarakan ini adalah masalah tentang negara, itu pun titipan. Katanya sekali-kali lah podcast bicara tentang negara. Nah ini, dan menurut yang mereka berpikir bahwa negara ini adalah bukan lagi negara yang sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran dan Hadis. Seakan-akan bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara kita itu dianggap sebagai pemerintahan yang togut. Padahal menurut saya setelah meninjau itu, semua 5 sila itu semuanya ada dalam Al-Quran. Utamanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan memang Tuhan itu cuma satu. Bagaimana menurut kita? Ya, jadi kita mesti melihat dulu latar belakang datangnya petunjuk Allah kepada manusia. Kenapa Allah menurunkan petunjuk setelah manusia turun ke dunia? Karena seperti yang dikatakan oleh malaikat bahwa manusia itu akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Ini sebenarnya benar bahwa faktanya manusia itu ketika terlahir ke dunia menggunakan jasadnya, pasti dia awal mulanya itu dikuasai oleh hawa nafsu. Lalu kemudian datanglah petunjuk supaya manusia itu berusaha lepas dari kekuasaan hawa nafsu, lalu kemudian mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga yang lahir ke permukaan itu adalah akhlak-akhlak kebaikan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua manusia itu memahami petunjuk atau menerima petunjuk. Jadi kejadian awalnya adalah tadi yang dikatakan oleh malaikat, akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah. Jadi kalau seumpamanya manusia itu melakukan kerusakan, manusia itu melakukan pertumpahan darah, itu memang sudah awalnya memang ketika diturunkan ke dunia, kecuali yang bersangkutan itu menerima petunjuk dari Allah. Nah, jika dalam hal menerima petunjuk ini tidak juga memahami, itu tidak akan merubah sifat tadi. Dia akan tetap melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Namun yang sangat ironis tadi dikatakan bahwa umat Islam melakukan kerusakan, melakukan katakanlah dalam istilah teroris, berarti melakukan kekacauan. Ini sangat tidak apa ya, sangat tidak nyambung sebetulnya seperti itu. Tidak nyambung dalam artian bagaimana seorang muslim bisa melakukan kerusakan, padahal yang namanya muslim itu selalu membawa ajaran keselamatan, perilakunya perilaku keselamatan, ucapannya ucapan keselamatan, menyelamatkan orang dan menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi tidak bisa digabungkan antara teroris dengan Islam. Namanya teroris, dia membuat kekacauan. Namanya Islam, dia menyelamatkan. Jadi sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa agama itu adalah fitrahnya manusia, bukan identitas diri manusia. Jadi kembali kepada Islam berarti dia akan melakukan perbuatan yang baik. Nah, adapun hal bahwa ada yang ditangkap atas nama negara, sebaiknya kita berprasangka baik dulu terhadap negara. Jadi kita berada dalam lingkungan negara, artinya inilah negara kita. Tentu kita semua tidak menghendaki kekacauan di dalam negara kita. Kita semua menghendaki keselamatan. Maka langkah awal dulu adalah kita harus pro negara dulu.
Kita harus berprasangka baik dulu dengan negara. Sesudah itu kalau seumpamanya kita melihat kejanggalan yang terjadi, ada satu lain hal yang kelihatannya tidak sesuai, ya maka di negara kita itu ada namanya hukum. Silakan menuntut melalui jalur hukum. Pasti insya Allah aman-aman saja, karena hukum itu adalah kesepakatan kita. Jadi dalam hal kita patuh kepada negara itu adalah merupakan salah satu dari ajaran Islam. Kita bernegara ini kita berupaya untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada negara. Kemudian tadi masalah Pancasila yang butir-butir dalam Pancasila itu merupakan ajaran Al-Quran. Sebetulnya kita berpikir secara umum bahwa ketika ajarannya itu mengajarkan kepada kebaikan, dipastikan dia sesuai dengan Al-Quran, meskipun kita tidak menemukan di mana dalilnya dalam Al-Quran. Dia mengajarkan tentang ketuhanan yang esa, itu pasti. Dia mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, itu pasti ada dalam Al-Quran. Dia mengajarkan tentang persatuan, dia mengajarkan tentang permusyawaratan, dia mengajarkan tentang berlaku adil, keadilan sosial. Jadi apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, apa yang tidak sesuai dengan Islam, karena butir-butirnya itu adalah semua mengarah kepada keselamatan. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi adalah semua yang manusia yang di dalam dirinya ada rahmat dari Allah, itu selalu menghendaki adanya perbaikan, ya. Menghendaki adanya perbaikan. Dirahmati Allah berarti sudah datang dalam diri kita petunjuk. Tetapi kalau tidak, itu tadi akan kembali kepada upaya untuk melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Bersyukurlah di negara kita sudah ada aturan-aturan hukum yang bisa meminimalisir adanya sifat-sifat tersebut, meskipun belum mempelajari Al-Quran secara utuh. Iya. Ya. Jadi yang menarik tadi katakanlah kan alasannya bahwa mereka mendapatkan petunjuk kan, mendapatkan petunjuk sehingga dia berbuat seperti itu. Saya herannya petunjuk dari mana? Karena jelas-jelas kalau ungkapan bahkan apa yang disampaikan Al-Quran itu jelas-jelas semua mengarah kepada kebaikan. Tidak ada apa salah tafsir atau salah apa ini Ustaz. Intinya belum paham. Intinya masih ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang dimaknai secara kontekstual, secara letterlek, secara apa yang tertulis. Sebutlah misalnya penyebutan orang kafir. Kalau kita kembali kepada kajian kita, itu yang disebutkan di situ orang kafir itu adalah diri kita sendiri, dalam hal ini jasad kita. Tetapi kalau keliru dipahami, kita tempatkan diri kita sebagai orang beriman, kita tempatkan orang lain sebagai orang kafir. Kalau kita mengaku berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, kita akan mempertanyakan hal ini. Kenapa ada yang beriman, kenapa ada yang kafir? Lalu ada perintah bahwa kita akan menghakimi orang kafir ini. Ini tauhidnya perlu jadi kalau tauhidnya ya mungkin berhubungan dengan ini Ustaz. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu ketuhanan yang Maha Esa itu luar biasa itu. Kalau dasar negara kita dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa ini sangat hebat ini. Kenapa saya katakan hebat? Karena ketika orang melihat bahwa Tuhannya itu satu, apapun itu namanya, seperti kalau orang yang beragama Islam mengatakan Tuhan itu Allah, tetapi ada yang belum Islam, dia mengatakan Tuhan itu bukan Allah. Sebutlah misalnya Tuhan itu Yesus, Tuhan itu Sang Hyang Widi, Tuhan itu dan lain sebagainya. Apapun namanya, kalau dia katakan bahwa yang dia sebut ini adalah Tuhan yang Maha Esa, pasti akhlaknya itu akan mengarah kepada kebaikan. Kenapa bisa? Mungkin saya perlu gambarkan di papan tulis. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Jadi Tuhan ini
kita tempatkan pada posisi yang paling atas, ya. Tuhan Esa berarti satu, ya. Tuhan yang satu. Lalu katakanlah saya ada di sini, ya. Ini saya. Supaya melihat dirinya masing-masing saya. Ya. Saya itu meyakini bahwa tiada Tuhan. Atau saya yakin bahwa Tuhan itu satu. Ya, saya belum sebut namanya di sini Tuhan siapa yang kita sebut satu itu. Ya. Tuhan siapa yang kita sebut satu. Yang jelas kita paham, kita yakin bahwa Tuhan itu Esa. Kita berketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita yakin bahwa yang menciptakan saya itu adalah Tuhan. Tuhan ini yang menciptakan saya. Dan Tuhan ini juga yang menciptakan orang lain. Nah, sebut di sini orang lain. Menurut saya, orang ini diciptakan oleh Tuhan yang satu ini. Dan itulah Tuhanku. Meskipun orang ini, katakanlah dia tidak mempertuhankan Tuhanmu. Ya, dia tidak mempertuhankan Tuhanmu. Tetapi saya tetap yakin bahwa ini adalah ciptaannya Tuhanku. Nah, ketika misalnya dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan ada perkataan bahwa ada orang yang menjadi musuh Tuhan, ya, saya garis bawahi, musuhnya Tuhan, orang ini menjadi musuh Tuhan, maka saya akan meyakini bahwa tidak mungkin Tuhanku ini menciptakan musuhnya. Ya. Tidak mungkin, tidak masuk di akal. Kalau Tuhanku yang Maha Kuasa itu menciptakan musuhnya sendiri, kok bisa? Tidak logika ini. Atau bisa dikatakan dia dilahirkan, diciptakan untuk dimusuhi. Dimusuhi oleh? Ya Dia mungkin. untuk memusuhi Tuhan. Tidak Ya. mungkin, tidak mungkin. Mustahil Tuhan menciptakan musuhnya. Nah, kemudian yang kedua, dia diciptakan sebagai musuhku. Sebagai musuhku. Maka saya akan melihat bagaimana bisa Tuhan menciptakan musuhku. Apakah itu berarti Tuhan itu memprovokasi saya untuk berkelahi dengan orang lain? Misalnya untuk membunuhnya atau untuk membencinya? Ya. Tidak mungkin. Orang lain ini yang bersangkutan ini perbuatannya selalu zalim, nakal, membuat kerusuhan, membuat kekacauan, tidak pernah melakukan kebaikan. Maka saya akan berpikir, orang ini belum dikasih iman sama Tuhan. Tuhanku itu adalah ini. Oleh Tuhan ini belum diberikan iman kepadanya, sehingga sifatnya pasti seperti itu. Maka saya akan memaklumi dia. Maklum, karena belum diberikan iman oleh Tuhan. Tapi yang ada kan justru terbalik, Ustaz. Kita dulu melihat dulu konteksnya, kita melihat dulu rumus yang sebenarnya. Kita lihat kenyataan setelah itu bagaimana. Ya. Intinya konsep Tuhan yang Maha Esa itu seperti itu keadaannya. Ya. Tidak mungkin apa ini? Menciptakan musuh. Ya, tidak mungkin Tuhan menciptakan musuhnya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan musuhku. Ya. Meskipun keadaannya tadi selalu berbuat kerusakan, membuat kerusuhan, membuat kekacauan, maka yang saya yakini adalah dia belum diberi iman oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa belum diberikan iman kepadanya? Karena inilah yang akan menjadi lahan bagi saya untuk berdakwah. Ya. Kalau dia belum diberi iman, maka lahan dakwah. Supaya saya mempunyai kesempatan menambah amalan saya dengan cara berdakwah kepadanya. Tapi sampainya dia tua, sampainya dia mati juga tidak mau beriman. Pun meskipun dia tidak beriman, berarti Tuhan mau menambah ladang amal saya, menambah amalan saya untuk bisa mengajak dia dengan perkataan tentunya bukan engkau yang memberi petunjuk. Tugasmu hanya menyampaikan. Selebihnya berimankah dia atau tidak, tergantung ini Tuhan yang satu ini.
Tuhan yang Esa ini. Oke. Lalu kemudian orang ini bodoh, orang ini nakal, apa kita mau istilahkan apa? Seperti itulah setiap kelemahan dari apa yang terjadi pada orang lain ini, itu merupakan lahan dakwah bagi saya. Seandainya dia beriman seperti saya, seandainya dia berilmu seperti saya, dia tidak akan melakukan kekacauan. Seandainya dia yakin Tuhannya juga adalah Tuhan yang satu, seandainya dia yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang satu, dia akan berbuat seperti apa yang saya lakukan. Dia akan bagi juga kepada saya. Tetapi karena dia belum yakin bahwa Tuhan itu satu, masih ada Tuhan yang lain, maka ya seperti itulah keadaannya. Membuat permusuhan karena beda Tuhan. Dan orang yang percaya dengan Tuhan, orang yang belajar Al-Quran, orang yang betul-betul menganggap dirinya beriman, tidak punya hak untuk orang lain itu, katakanlah membunuhnya, membencinya. Kita belum lihat itu, apakah ini yang punya Tuhan ini yang memahami Al-Quran atau tidak, kita belum lihat. Ini secara global, ketuhanan yang Maha Esa. Buatnya itu di mana Tuhan Maha Esa kekuatannya. Iya. Katakanlah, saya adalah Muslim, atau saya membaca Al-Quran, maka Tuhanku adalah Allah. Tuhanku Allah. Kalau Tuhanku Allah, saya tulis di sini ya. Tuhanku Allah. Ini saya hapus. Kalau Tuhanku Allah dan saya yakin bahwa Allah ini Esa, maka ya seperti itu tadi keadaannya. Tidak mungkin saya musuhi ini karena ciptaannya Tuhanku. Jadi kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti saya yakin bahwa seluruhnya itu manusia adalah ciptaannya Tuhanku. Dan jika saya benci mereka, sama saja saya benci Tuhan. Karena Tuhanku menciptakan dia. Akibat kezaliman dan kebodohannya saya benci dia, berarti saya juga termasuk orang tidak beriman. Tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini sifat Tuhan. Itu kalau Muslim. Kalau tadi membaca Al-Quran, saya sebut kalau dia membaca Al-Quran. Orang-orang yang belum membaca Al-Quran, Tuhan yang satu ini, sebutlah dengan nama apa? Sebutlah nama Yesus misalnya. Tuhan yang satu itu Yesus. Kalau Tuhan Yesus ini adalah dia yang menciptakan, dia yang memberikan iman kepada orang lain, maka ini benar. Tetapi kalau dia mempertuhankan Yesus, kemudian ada yang meyakini bahwa ada Tuhan lain selain Yesus ini yang menciptakan orang lain, maka pasti akan membuat kekacauan. Dipahami ya? Karena kalau dia pahami bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan seluruh manusia, maka dia pasti akan berbuat baik kepada seluruh manusia. Membenci seorang manusia sama saja membenci Tuhan Yesus sebagai penciptanya. Sama, hanya beda nama dengan yang menyebut. Hanya beda nama, yang jelas itu ketuhanan Maha Esa, Tuhan satu. Terserah mau kasih nama apa, sesuai dengan apa yang kita yakini. Meskipun kita sebut namanya adalah Dewa Titi. Dewa apa kita mau kasih nama? Yang jelas itulah satu-satunya Tuhan, maka pasti begini akhlakmu. Pasti baik dengan orang, ini terjadi hubungan baik. Hubungan baik ke sana ya? Hubungan baik ke orang lain. Meskipun orang lain itu belum tentu melakukan hubungan baik ke sini. Kenapa? Belum tentu sama dengan imanmu. Belum tentu dia ini meyakini bahwa Tuhan itu satu. Masih ada Tuhan lain. Yang ciptakan saya lain, yang ciptakan dia lain. Tuhan perintahkan saya untuk bisa memusuhi dia karena Tuhannya lain. Tapi kalau Tuhannya sama, pasti akhlaknya bagus. Tapi kalau seumpamanya Tuhanku Allah, saya ucapkan Allahu Akbar, tetapi di tanganku ini sudah siap batu untuk melempar. Pertanyaannya, kita mau lempar siapa? Kita mau lempar apa? Kita benci sama siapa? Orang yang bersangkutan itu siapa Tuhannya? Tuhannya dia ternyata Tuhanmu juga. Nah, dia yang menciptakan dia. Kemudian kita lempar dia, bagaimana kira-kira sifat Tuhan terhadap kita? Bagaimana kira-kira tindakan Tuhan kepada kita? Kita benci makhluknya. Itu yang ironi adalah dengan perkataan mengangkat nama Allah kemudian melakukan kerusakan. Kerusakan itu hal yang dibenci oleh Allah. Menyebut nama Allah kemudian mengangkat sesuatu hal untuk berbuat kerusakan,
sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi kalau seperti itu keadaannya, berarti Tuhannya tadi itu tidak mencapai Tuhan yang satu, tidak mencapai la ilaha illallah, tidak capai. Jadi kalau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pasti yang kalau ini terpenuhi, sila-sila berikutnya itu otomatis terpenuhi. Pasti dia akan berbuat adil, pasti dia akan menjaga persatuan seluruh Indonesia ya, karena kita berdasarkan Pancasila negara kita ini mengajarkan ketuhanan Maha Esa, pasti ada persatuan seluruh Indonesia. Di dalam bermusyawarah pasti mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, tidak mengangkat, tidak mengeluarkan perkataan yang ujaran kebencian atau memprovokasi, tidak ada. Semua perkataan yang baik. Kenapa? Dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu bukan untuk dibuat-buat, dan memang karena kalau dia beriman pasti melakukan itu. Iya. Otomatis. Kalau dia yakin bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu satu, Iya. Tuhan itu satu, itu namanya Otomatis. iman. Iman inilah yang akan mengajarkan kepadanya bagaimana cara berakhlak baik dengan orang lain. Dia akan selalu menjaga jangan sampai orang lain itu tersinggung. Meskipun jelas-jelas dia bodoh, dia tidak akan mengatakan kamu bodoh. Tidak akan begitu. Kenapa? Kau katakan kamu bodoh, berarti kau menghina Tuhan yang menciptakan kebodohannya. Seharusnya ketika kita lihat bahwa kamu bodoh, berarti dia lahan bagi saya untuk bisa menyampaikan pengetahuan kepadanya. Kalau tanpa dia, dakwah tidak bisa jalan. Jadi inilah sebenarnya luar biasanya itu kekuatan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, karena mampu menghimpun seluruh kepercayaan yang ada di Indonesia, ya, seluruh kepercayaan dengan nama Tuhan yang berbeda-beda, tetapi tetap yakin bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, maka pasti hubungan dengan orang lain itu akan baik. Saya katakan tadi sila-sila yang lain itu dengan sendirinya akan terpenuhi. Jadi Ustaz, saya mau istilahnya membuat satu kesimpulan bahwa jelas Ya, dia mau bicara apapun, dia mau berkata apapun tentang dirinya, katakanlah saya ini orang beriman, saya ini orang seperti ini, orang begini, orang begini. Tetapi kalau karakter, perilaku yang dibuat tidak seperti melakukan kerusakan, ya. maka pasti itu dipastikan belum bertuhan yang esa. Ya, makanya perkataan itu tidak bernilai sebenarnya. Di akhirat nanti dikiaskan bahwa mulut mereka ditutup. Ya. Tangan mereka yang berbicara, itu maksudnya perkataan itu tidak berhasil, tidak bermanfaat sekiranya itu perbuatanmu tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi memang hal yang harus diutamakan itu adalah perilaku, Perbuatannya, berlakunya, tanpa mengucapkan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, tetapi perilakumu itu adalah menyayangi seluruh makhluknya Tuhan, baik itu manusia, binatang, lingkungan, sayangi semua, la ilaha illallah itu jalan. Iya, betul Ustaz. Tapi kalau la ilaha illallah kemudian siap untuk melakukan kerusakan, mau melemparkah, atau mau melukai, atau mau mencederai, dan sebagainya, dipertanyakan. Apapun alasannya. Ya, apapun alasannya, karena apa? Ya, bagaimana bisa Tuhan menyuruh kamu berbuat seperti itu? Jadi tanpa kita sadari, ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, sebenarnya kita menghina Tuhan kita sendiri, ya, merendahkan Tuhan kita sendiri. Kita maki-maki kekurangannya orang, kita rendahkan Tuhan kita sendiri. Kita maki-maki kebodohannya orang, kita rendahkan Tuhan. Tapi kalau memuliakan Tuhan, maka pasti akan menghargai seluruh orang. Seluruh manusia kita hargai. Itu rumusnya. Itu rumusnya. Tanpa perlu diucap. Ya. Ya, tapi teraplikasi dalam perbuatannya. Saya pikir cukup. Oke. Ya, luar biasa Ustaz tadi apa yang kita sampaikan itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di, ya kita bicarakan di negara kita saja, seluruhnya di Indonesia itu ya saudara kita. Ya, saudara kita. Sebenarnya bahkan di luar pun, ya, tapi yang kita utamakan itulah bedanya antara Al-Quran yang Pancasila. Ya. Kalau Pancasila dia wilayahnya wilayah Indonesia, mempersatukan rakyat Indonesia. Tetapi kalau Al-Quran itu persatuan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Ya. Tetapi sebenarnya tadi dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa diyakini itu ya bukan hanya masyarakat Indonesia yang menjadikan saudaranya, tetapi dia akan melebar sampai ke seluruh umat manusia sebagai sebagai manusia berbangsa bernegara. Ya, hanya kita mau istilahnya fokuskan
kepada satu kepada negara. Pancasila ini Pancasila, yang ya. disebut sebagai ajaran tauhid. Iya, Padahal luar biasa, luar biasa kalau gitu. berpegang kepada Pancasila ini lah. Luar biasa. Khusus untuk di Indonesia karena dengan adanya beraneka ragam suku budaya termasuk keyakinan ya, dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang lain itu akan teraplikasi dengan sendirinya. Yang Ya. penting di dalam hati kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu. Ya. Andaikan seperti itu kita semua pemikiran kita, artinya betul-betul istilahnya sudah memahami yang namanya apa itu agama, mungkin memang istilahnya kembali ke rumus dasar bahwa tidak semua paham, tidak semua memahami. Jadi kita tetap waspada, kita tetap membuat aturan hukum yang membuat kekacauan, yang terindikasi membuat kekacauan atau berpotensi melakukan kekacauan, itu harus diantisipasi dengan cepat ya, karena pada prinsipnya seluruhnya kita ini menghendaki kedamaian, ketentraman dalam bernegara. artinya Jadi serahkan kepada negara Betul. untuk berbuat, bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. ya istilahnya berlaku, betul sekali Ustaz. Jadi memang setiap negara ada aturan yang dibuat tersendiri karena memang sudah diantisipasi bahwa tidak selamanya, bahkan tidak semua manusia akan Tidak memahami semuanya ya. seperti apa yang dikatakan Tuhannya gitu. Ya, di satu sisi juga ya perlu lagi dijelaskan tentang Pancasila ini kepada seluruh rakyat Indonesia Ya. supaya paham bahwa inilah yang menjadikan kita merasa sebangsa dan setanah air, senasib dan sepenanggungan, ya bahkan sehidup semati dalam satu lingkup wilayah negara Indonesia. Mari kita bersama-sama berpegang teguh kepada persatuan dan kesatuan. Semoga kita semua kuat ya. Mudah-mudahan kita kuat. Ya. Karena ya satu hal lagi barangkali ya ada sebuah kekuatan dalam tanda kutip yang kita tidak tahu dari mana, itu yang selalu tidak suka melihat negara itu bersatu. Itu harus diantisipasi, entah itu kekuatan dari bisikan setan yang tidak menghendaki manusia untuk bersatu, ataupun dari negara lain yang menginginkan agar Indonesia ini terpecah belah jadi berbagai macam teknik tindakan untuk bisa mengacaukan negara Indonesia. Maka marilah kita kembali berpegang teguh bahwa kita hidup dalam negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita berpegang teguh kepada satu Tuhan, pasti kita akan saling tolong menolong, saling membantu, saling menghormati, saling menghargai. Akhirnya ya kita dalam hidup bernegara itu akan merasa tentram dan damai. Ya, saya kira ini Ya. bagaimana berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di luar MIMHA, apapun golongan Anda, Ya. mudah-mudahan ini dengan podcast edisi hari ini bisa mempersatukan kita